Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin dan teman-teman sekalian yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan bisa berkumpul dan bisa bersua pada kesempatan kali ini dalam rangka mengikuti nasihat dari para ulama kita dan masyaikh kita. Itu menekankan agar kita punya ihtimam khas dengan talabatul ilm, punya perhatian khusus dengan para penuntut ilmu, karena para penuntut ilmu lah yang akan menjadi garda depan dalam perubahan, dalam kebaikan, dalam islah, dalam kesolehan. Maka sebuah kebahagiaan dan keutamaan bisa berkumpul bersama para penuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang Allah muliakan, dalam kesempatan kali ini yang ingin kita ingatkan, apa? Enggak, dari tadi nggak pas, tapi nggak apa-apa. Ya, makasih. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan para ulama kita ketika menjelaskan tentang perubahan, berbicara tentang kebaikan, berbicara tentang apa sih yang harus dilakukan kalau kita ingin baik gitu loh. Kita ingin soleh, kita ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa itu tujuan kita. Kita belajar di sini karena ingin soleh. Nah, itu nggak akan berhasil kecuali kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, di antara langkah pertamanya, teman-teman sekalian dan ikhwat talabatul ilm, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dan para ulama, dan bisa dicek dalam kitab Madarijus Salikin, apa sih langkah-langkah awal untuk kita jadi orang baik itu? Apa kira-kira? Kalau dari muka-mukanya kan ini orang baik kan ya. Nah, bercermin aja kalau gitu. Waktu saya jadi orang baik, apa yang saya lakukan? Hah? Apa? Hah? Hah? Iya. Sekali lagi kata beliau, yaqadhah, sadar, sebelum ikhlas, sebelum berazam, sebelum al-qasdu, yaqadhah dulu. Pernah ketiduran di kelas nggak? Nggak. Kalau pas khutbah Jumat, lebih sering lagi. Apa gunanya punya IQ 173 kalau pada saat ketiduran di kelas? Nggak ada gunanya. Nggak ada bedanya. Kita nggak paham, nggak ngerti keterangan
ustadz-ustadz kita nggak bisa nyatet, kalau ditanya nggak bisa jawab. Kenapa demikian? Karena pada saat itu kita nggak sadar. Maka langkah awal kata para ulama, sadar dulu gitu loh. Karena mau 2 tahun kita di sini atau 4 tahun kita di sini. Gitu. Ngomong-ngomong di sini berapa tahun sih? 4 ya? Kalau zaman saya kan 2 tahun. Mau 4 tahun di sini, nggak ada gunanya kalau kita nggak sadar. Kalau kita nggak sadar. Dan ada banyak santri atau ada banyak thalib itu nggak sadar. Walaupun udah bertahun-tahun di lembaga pendidikan, nggak sadar walaupun bertahun-tahun di pondok, nggak sadar walaupun bertahun-tahun di kelas. Jadi dia pingsan, Ustaz. Bukan, melek matanya, tapi dia nggak sadar apa yang dia cari. Dia nggak sadar apa yang dia sedang tuju. Dia nggak sadar apa yang dia inginkan. Sehingga hari demi hari itu hanya rutinitas aja. Kenapa? Karena dia nggak sadar. Dan itu terbukti begitu hari-hari menjelang lulus, ketika ditanya, abis ini antum mau kemana? Dia nggak tahu mau kemana. Mentok-mentok zuat paling. Udah nggak sih? Nggak ya? Nggak tertarik sama wanita. Adapun langkah ke depan bagaimana, apa yang ingin saya capai, terus parameter berhasil atau enggak, itu dia nggak tahu. Dan naasnya seringkali kita jadikan sesuatu yang bukan tolak ukur keberhasilan menjadi tolak ukur keberhasilan. Kenapa? Karena dari awal kita nggak sadar, teman-teman. Kita nih di sini mau ngapain sih, gitu. Saya ingin tanya sama hadirin sekalian. Sesadar apa kita tentang tujuan kita belajar di sini? Antum belajar di sini, ini fakultas apa? Oke. Tujuan utama antum di sini itu untuk apa? Biar apa? Coba. Tuh kan banyak yang nggak sadar. Ini buktinya. Dia nggak bisa. Terlalu sulit pertanyaan saya. Apa tujuan? Udah nggak usah ngeliat orang. Kenapa sih penyakit orang? Anak Indonesia itu kan kalau ditanya, lihat kanan dulu, lihat kiri dulu. Buat apa lihat kanan? Ini pertanyaan personal. Saya ingat waktu saya di Riyadh itu, sampai Syekh itu, nunjuk salah satu teman dan dia udah paling belakang gitu loh. Ya, antum jawab, itu masih nengok. Antum udah paling belakang, kok masih nengok juga? Nah itu tuh, ciri khas orang Indonesia biasanya, nggak semua tentu saja, tapi dia suka apa? Kesetiakawannya tinggi gitu loh. Jadi ngelihat kanan dulu atau ngelihat depan belakang baru dia jawab. Udah adzan ya? Alhamdulillah. Berarti udah selesai? Tuh, begitu udah selesai seneng. Pas udah dijawab diam gitu. Tapi kita dengar adzan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, sekali lagi ikhwat thalabah, kita ingin menguji kesadaran antum semua. Oke, tujuan kita di sini mau ngapain sih? Antum belajar apa? Belajar bahasa Arab. Jadi puncak tujuan antum di sini untuk belajar bahasa Arab. Oke, kalau saya ingin tanya, kira-kira Abu Jahal fasih nggak bahasa Arabnya? Enggak. Abu Lahab fasih apa enggak? Apa manfaatnya kefasihan bahasa Arab untuk mereka berdua? Dan ini penting loh teman-teman sekalian. Makanya para ulama kita kan menekankan masalah ini. Lihat bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan untuk membuka kesadaran para talabatul ilm. Kata beliau, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma khufil.
Ilmu itu yang bermanfaat. Bukan yang sebatas dihafal, dikuasai, dimengerti. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan sebatas mufradat yang dihafal. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan sekedar qawaid nahwiyah atau tasrifiyah yang dihafal. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan sebatas qawaid al-balagiyah yang dimengerti dan dihafal. Dan itu tujuan kita, dan kita harus sadar bahwa kita ngumpul di sini, kita datang setiap hari, kita duduk di kelas, kita berinteraksi dengan guru dan belajar dengan beliau-beliau tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan ilmu nafi, bukan sebatas belajar bahasa Arab. Ini untuk tentang ilmu nafi, hadirin. Itu yang merubah. Itu yang membuat kita menjadi orang baik. Itu yang membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Adapun hanya sebatas belajar nggak bisa. Teman-teman sekalian Allah muliakan. Yang paling tua di usia di tengah-tengah kalian usia berapa? Yang kelahiran 1947 siapa coba katakan? Nggak ada. Oke. Oke, 1965. Nggak, angkatan 60 nggak ada di sini. Usia berapa sih kalian? Hah? 20-an. Oke. Teman-teman yang Allah muliakan, kalian tuh masih muda. Dan dipastikan kalian bukan generasi pertama yang belajar. Baik di kampus yang kita cintai bersama ini maupun di tempat lain. Kalian lihatlah. Kalian harus sering-sering melihat ke atas. Melihat ke generasi-generasi sebelum kalian. Siapa yang berhasil dan siapa yang gagal. Apa pola yang berhasil dan apa pola yang gagal. Dan siapa yang mendapatkan ilmu nafi dan siapa yang tidak mendapatkan apapun. Dan siapa yang belajar dengan kesadaran dan siapa yang belajar bertahun-tahun gak sadar apa yang dia cari. Dan apakah orang-orang seperti itu bisa berhasil? Gak bisa berhasil. Saya tidak lebih baik daripada kalian, tapi saya pernah melewati fase kalian. Dan kita-kita ini bisa menyimpulkan bahwa kalau kalian tidak sadar atas apa yang kalian cari, walaupun jenius, walaupun cerdas, kalian gak akan berhasil. Saya pribadi gak cerdas, jelas lah. Tapi Allah kasih taufik, selama perjalanan ini, itu ketemu banyak orang cerdas. Dan Allah kasih taufik belajar di kampus-kampus yang isinya orang cerdas. Dan kesimpulannya kecerdasan gak cukup. Kekuatan hafalan gak cukup. Sari'ul badihah itu gak cukup. Dan gak akan bisa jadi solusi. Percuma. Kalau mau kejar apapun gak akan berhasil. Langkah pertama kalian harus sadar dulu bahwa yang kalian cari adalah al-ilmu nafi. Makanya itu yang ditekankan al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lebih dulu belajar daripada kita. Dan beliau mujtahid mutlak mustaqil. Makom tertinggi dalam dunia ijtihad. Makom tertinggi. Mujtahid mutlak mustaqil. Dan beliau mengatakan, dan beliau orang yang sangat kuat hafalannya. Kalau kita hafalannya di luar kepala, ya kan, lupa semua itu luar kepala. Kalau beliau dalam kepala. Dan beliau mengatakan, tanpa bermaksud meremehkan hafalan, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufil. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal, tanpa meremehkan hafalan. Hafalan jelas penting. Fakulu imamin hafil. Setiap a'immah itu penghafal.
Tapi apa hakikat ilmu? Maka sadarilah bahwa tujuan kita adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Karena opsi ilmu itu hanya dua, kata Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, sebagaimana dikata Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun lak wa alaik. Al-Quran, dan Al-Quran adalah sumber ilmu. Itu kalau tidak menjadi hujjatun lak, menjadi hujjah yang akan mendukung, menjadi syafaat, menjadi penolong, atau sebaliknya menjadi bumerang. Menjadi bumerang. Hanya dua. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, tidak ada opsi ketiga, nggak ada. Cuma dua aja. Kalau nggak akan mendukung Anda atau menikam Anda, itu opsinya. Nggak ada, netral-netral aja nggak ada dalam dunia ilmu. Opsinya cuma dua, Anda akan berhasil atau Anda akan hancur. Itu dunia ilmu. Hujjatun laka wa alaik. Hujjah atau bumerang yang akan menikam Anda. Maka nggak ada yang aku biasa-biasa aja. Nggak ada biasa-biasa aja. Berhasil atau gagal. Opsinya cuma dua. Opsinya hanya dua. Tidak ada opsi ketiga kata para ulama seperti Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Maka ini yang harus membuat kita sadar. Bertanggung jawab sangat besar. Makanya itulah salah satu alasan mengapa salah satu konsep para salaf dulu, sebagaimana dijelaskan Ibnu Mubarak rahimahullah, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah dan lain-lain, al-adab qabla al-ilm, adab sebelum ilmu. Dan kita tahu bahwa konsep yang benar adalah fitiba iman salaf, mengikuti konsep para salaf, konsep klasik. Dan salah satu konsep mereka adalah al-adab qabla al-ilm. Kenapa mereka bilang al-adab qabla al-ilm? Di antara maksudnya itu bukan meremehkan ilmu. Apalagi membenturkan antara adab dengan tauhid atau akidah. Karena di antara adab adalah tentang masalah tauhid dan akidah itu sendiri. Karena salah satu makna adab adalah ta'zim lillahi azza wa jal. Bagaimana mengagungkan, memuliakan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, kenapa para ulama mengatakan al-adab qabla al-ilm? Karena hadirin, adab ilmu itu kalau tidak dipegang oleh orang tepat, itu akan menikam pemiliknya. Maka yang bisa mengendalikan hanya orang-orang yang memiliki adab yang tinggi, dan adab yang paling tinggi adalah ta'zimullahi azza wa jalla wa tauhiduhu subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ilmu hanya menggunakan kecerdasan, hanya menggunakan ketekunan, hanya mengandalkan kepintaran, itu bahaya. Masih ingat ucapan Wahab bin Munabbih? Lil ilmi tugian katugianil mal. Ilmu itu ada arogansi, sebagaimana harta ada arogansi. Ilmu itu ada sisi yang bisa membuat orang itu sombong, angkuh. Dan Nabi SAW berbicara tentang kesombongan, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga orang yang punya sisi kesombongan walaupun dengan partikel terkecil. Maka gak bisa sembarang orang untuk bisa mengendalikan. Hanya orang-orang yang punya adab, sehingga nanti ilmunya bermanfaat. Adapun kalau hanya begitu aja, kita
kalau kita berpikir ilmu itu seperti yang lain, karena pengalaman belajar bahasa ini, belajar bahasa itu, belajar bahasa segala macam, belajar bahasa Arab sama, oh beda, bahasa Arab bahasa Quran. Ini min dimnil ilm. Anda nggak bisa samakan dengan yang lain. Dan tujuan kita bukan hanya mengerti, tujuan kita bukan hanya hafal mufradat, tujuan kita bukan dapat nilai semata, tapi tujuan kita adalah al-ilmu nafi'. Dan itu yang diminta oleh Allah Subhanahu itu yang diminta oleh Nabi kita SAW setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu yang akan bisa membuat kita berhasil, teman-teman. Makanya kita harus sadar dulu. Yang pertama kali, sadarkah apa yang sedang kita cari itu dulu? Apakah benar kita sudah tahu apa yang kita cari atau kita nggak tahu selama ini? Dan akhirnya menjadi bumerang. Makanya lihat bagaimana para ulama klasik terdahulu, ulama salaf terdahulu. Mereka berhasil karena mereka sadar apa yang mereka cari. Al-Hasan pernah menyampaikan, karena rajulu yatlubul ilma fala yulbath an yura dzalika fi takhasyu'i wa hadihi wa fi lisanihi wa basarihi wa birrihi. Dahulu orang yang belajar ilmu itu tidak nunggu waktu yang lama, nggak perlu nunggu lama-lama, kecuali dampak dari ilmunya, manfaat dari ilmunya itu terlihat dari kekhusyuan. Ketika sholat khusyuk, ketika membaca Al-Quran khusyuk. Bukankah para salaf mengatakan, apabila ilmu Anda tidak bisa membuat Anda menangis ketika ibadah, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Coba kita evaluasi diri kita. Kapan terakhir kita menangis ketika sholat? Kapan terakhir kita menangis ketika kita menghafal? Ketika kita membaca Al-Quranul Karim? Adapun para ulama klasik terdahulu, gak perlu lama-lama, gak perlu bertahun, puluhan tahun. Baru beberapa saat belajar, ada perubahan dari kekhusyuan. Ada perubahan dari ketawaduan, merasa merendah. Bukankah makna di antara makna kekhusyuan adalah ketawaduan sebagaimana dijelaskan Ibnu Rajab dalam Rasail beliau? Lalu kemana ketawaduan kita? Apakah kita sudah seperti itu? Lalu hadihi, pola hidup berubah, teman-teman. Pola hidup berubah. Tujuan kita belajar itu bukan hanya merubah lisan yang awalnya tidak mengerti mubtada khobar fi'il fa'il menjadi bisa, bukan. Tujuan kita belajar itu merubah pola hidup. Itu yang akan berhasil. Itu yang akan berhasil. Makanya kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan, apa kelanjutannya? Yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan apa? Akan apa? Akan membuat dia faqih terhadap agamanya. Apa mana faqih? Nah ini cocok sama kita mau lihat ilmu antum sejauh mana. Faqih, fa'ala yufa'ilu, dari thulathi mujarradnya apa? Apa? Faqih itu, tafqih itu thulathi mujarradnya apa? Masya Allah. Benar-benar ilmu membuat antum khusyuk ya, dan tawadu, diam semua, nggak mau menonjolkan diri. Ini yang saya suka dari teman-teman di sini. Padahal tahu tapi nggak suka pamer, masya Allah. Tafqih, thulathi mujarradnya dari mana? Faqiha yafqahu. Apa arti faqih yafqahu? Fahima yafhamu, gitu ya. Tapi pertanyaan, apakah hanya satu wazan aja? Enggak. Ada wazan yang lain. Wazan apa? Fa'ula yaf'ulu, faquha yafquhu. Apa makna faquha yafquhu? Kata Ibnu Rajab dan para ulama, saral fiqhu sajiyah. Ilmu itu menjadi tabiat, menjadi karakter seseorang. Maka makna yang utuh dari hadis ini
sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, seperti dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air dan lain-lain. Dan Syekh Sa'ad Syatrib pernah membahas masalah ini tapi dengan hadis yang lain. Jadi kalau kita artikan hadis tersebut secara utuh dengan menggabungkan dua wazan, man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan buat dia paham tentang agamanya, dan agamanya, ilmunya menjadi karakter dia dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan kita belajar. Bukan hanya menghafal bagian, tapi bagaimana semua pola hidup kita berubah. Itulah ilmu yang dipahami oleh para salaf, sebagaimana dijelaskan Al-Hasan. Hadinya tuh berubah, lisannya berubah, matanya berubah, kebaikannya berubah. Itu al-ilm. Itu yang dikatakan para ulama, laisal ilmu bi kathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyak yang meriwayatkan, tapi ilmu rasa takut. Rasa takut yang merubah pola kehidupan seseorang. Maka kalau nilai kita bagus, tapi sholat kita bermasalah, maka ilmu kita tidak bermanfaat. Kalau ilmu kita tidak bermanfaat, hujjatun alaina, akan jadi bumerang bagi kita. Kalau tugas kita tidak kerjakan, tapi paham, tapi kalau dites jago, bisa, maka ilmu bukan ilmu bermanfaat. Karena ilmu bukan tentang bisa atau tidak. Sekali kalau parameter antum bisa, maka Abu Jahal, Abu Lahab jadi kudwah antum. Itu poin. Kurang fasih apa mereka? Ini bukan tentang bisa bahasa Arab. Ini tentang bagaimana antum memaksimalkan waktu antum di sini untuk merubah pola kehidupan sehingga menjadi soral fikih sajiyah. Fikih atau ilmu menjadi karakter, tabiat yang tidak bisa dipisahkan. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, dulu kita melihat orang itu alim atau tidak, bukan bagaimana dia bicara di atas mimbar, tapi bagaimana dia menjalani kehidupan dalam kehidupan sehari-harinya. Kita melihat orang alim atau tidak. Dan itu ilmu nafi'. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, itu yang perlu kita camkan. Makanya harus ikhlas, harus sungguh-sungguh, walaupun bisa. Karena ini bukan tentang bisa, ini merubah pola. Ini berubah pola. Antum sekali baca bisa, lalu karena merasa bisa jadi santai, nggak belajar, nggak murojaah, antum punya masalah besar di hari kiamat. Ketika Allah bertanya kepada antum, wa an umrihi fima afnah, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, dia akan ditanya tentang umurnya, waktunya, bagaimana dia habiskan. Ini bukan tentang bisa atau tidak bisa. Ini tentang bagaimana menggunakan waktu. Oh, aku kan masih anak muda lebih kena. Wa an syababihi fima ablah, kata Nabi SAW. Waktu mudanya dibedah, dipretelin. Kalau bahasa orang Jakarta, ditelanjangin. Waktu muda itu benar-benar dikulitin kita. Ngapain aja waktu muda. Ini poin. Ini bukan tentang bisa atau nggak bisa. Ini bukan fasih tentang fasih tidak fasih. Ini tentang bagaimana menjadi seorang penuntut ilmu sejati. Yang ilmunya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan ini yang harus kita kembalikan lagi. Karena banyak sebagian kita itu nggak tahu dia mau ngapain. Dia nggak sadar. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan sekali lagi manfaatkan kebersamaan antum di
di tempat yang semoga Allah berkahi ini, kita itu kalau melihat antum atau melihat guru-guru kita, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Mubarak, Ustadz Salim, dan Ustadz yang lain, hafizahumullah, itu seringkali tersimpan rasa menyesal, teman-teman. Kenapa dulu kurang memanfaatkan? Kenapa dulu nggak maksimal? Harusnya saya bisa lakukan ini nih, harusnya Anda lebih di waktu ini nih. Tapi sekarang semua sudah berakhir. Kehidupan jalan terus. Mumpung ini menjadi kehidupan antum dan belum menjadi masa lalu antum. Hadirin, salah satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup itu bukan kegagalan, tapi penyesalan. Gagal tuh biasa, tapi penyesalan yang luar biasa. Makanya yang menjadi masalah bagi orang yang nggak beriman kepada Allah pada saat meninggal dunia apa? Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia sehingga aku bisa mengerjakan sesuatu yang selama ini aku tinggalkan. Nyesal. Penyesalan itu selalu datang belakangan, teman-teman, dan jangan sampai kalian seperti itu. Mumpung masih muda, mumpung masih ada waktu, manfaatkan waktu baik-baik. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah sadarkan kita apa yang kita cari, apa yang kita kejar. Yang kita kejar adalah ilmu nafi. Hal yang diminta oleh Rasulullah SAW setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu yang kita cari. Dan kalau ilmu kita bermanfaat, otomatis semua akan berubah. Malas kita berubah menjadi rajin, meremehkan menjadi perhatian, dan memuliakan, dan kita akan menjadi manusia yang jauh lebih baik daripada hari ini. Terima kasih banyak, sebuah kebahagiaan bisa bersama antum, dan semoga Allah kasih ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.